Ya. Nah, anak kita langsung aja membahas tugas 3 ya, nomor 1. Silahkan diperhatikan. Ya, apa yang dimaksud dengan motif ekonomi? Motif ekonomi adalah suatu kekuatan atau dorongan yang ada dalam diri manusia yang ada dalam diri manusia untuk melakukan tindakan atau kegiatan ekonomi. Contohnya, karena terdorong oleh rasa lapar, maka seseorang membeli nasi Padang. Karena terdorong untuk memenuhi kebutuhan, orang bekerja. Itu ya. Yang kedua, sebutkan motif yang mendasari seseorang melakukan tindakan ekonomi serta berikan masing-masing satu contoh. Yang pertama adalah motif manusia untuk memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Orang rela menarik becak menjadi buruh gendong untuk dapat memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, motif untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, orang yang membeli emas dengan harapan kelak dijual dengan harga yang lebih tinggi. Orang berjualan untuk memperoleh laba. Orang mendepositokan uang untuk memperoleh jasa atau memperoleh bunga. Yang ketiga adalah motif sosial. Motif sosial ini di luar motif ekonomi. Jadi adanya manusia sebagai makhluk sosial yang berempati kepada manusia yang lain. Contohnya membantu orang yang tertimpa musibah seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, dan sebagainya. Yang keempat, motif mendapatkan kekuasaan ekonomi. Contohnya, perusahaan melakukan merger atau menggabungkan dua perusahaan dengan tujuan untuk menguasai pasar. Contohnya adalah Smart dan Friend itu bersatu atau bermerger, tujuannya adalah untuk menguasai pasar di bidang telekomunikasi. Yang kelima adalah motif penghargaan, yaitu seseorang rela melakukan tindakan ekonomi seperti siswa rela membeli buku untuk belajar untuk mendapatkan ranking 1. Atlet rela latihan keras dengan membayar pelatih agar dapat memenangkan lomba. Yang ketiga, sebutkan 5 alasan kalian sekolah di MTS 4 Bantul. Alasan ini adalah dorongan, hal yang mendorong kalian untuk sekolah di MTS 4 Bantul. Di antaranya adalah untuk memperoleh ilmu agama Islam yang tidak diperoleh di sekolah umum secara lebih maksimal. Agar menjadi anak yang soleh dan solihah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat menghafalkan Al-Quran, dapat melakukan pembiasaan yang baik. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup agar mencapai kemakmuran yang dilandasi oleh prinsip ekonomi. Jadi, dari adanya suatu dorongan atau motif ekonomi, maka orang melakukan tindakan ekonomi dengan dilandasi prinsip ekonomi. Yang kelima, apa tindakan rasional yang kita lakukan bila akan membeli HP? Ya, tindakan rasional itu adalah tindakan yang masuk akal, yaitu tindakan yang dilandasi oleh adanya prinsip-prinsip ekonomi. Sebelum kita membeli HP, yaitu misalnya mencari informasi mengenai HP yang akan dibeli di internet sesuai dengan uang yang kita miliki. Jadi dengan uang yang kita miliki itu maka kita mencari yang spek-spek yang sesuai dengan uang yang kita miliki. Milih toko yang memberi diskon. Yang ketiga adalah menawar. Jangan sampai tidak menawar. Yang keempat, memilih toko yang memberikan bonus. Misalnya,
membeli HP berhadiah casing dan screen card contohnya. Yang keenam, sebutkan 3 contoh tindakan ekonomi yang tidak rasional ketika kita belanja di supermarket. Yang pertama, contohnya membeli barang yang tidak sesuai dengan yang kita perlukan. Kita sering tergiur oleh adanya penampilan atau tampilan produk baru, padahal barang itu sebenarnya tidak diperlukan. Yang kedua, tidak membawa daftar belanja, sehingga barang yang dibutuhkan malah tidak terbeli. Nah ini ya, jadi wajib bagi kita untuk membawa daftar belanjaan supaya apa yang kita butuhkan itu terbeli semua. Yang ketiga, terpengaruh promo atau diskon sehingga membeli barang yang kurang bermanfaat dan menghabiskan uang. Nih, jangan sampai kita terpengaruh diskon 75%, diskon 60%, padahal barang itu sebenarnya kita sudah punya. Seperti itu ya. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan sekecil mungkin. Atau bisa juga dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Prinsip ekonomi bisa juga berarti berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Bisa juga dengan prinsip ekonomi itu diartikan sebagai dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Jadi dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau dengan usaha maksimal untuk mendapatkan hasil tertentu. Nah, selanjutnya saya share dulu. Nah, selanjutnya yang ke-8 selanjutnya yang ke-8, sebutkan contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Ya, diantaranya adalah menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu yang baik, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku, menggunakan tenaga kerja dengan upah murah, dan harus menghemat dalam biaya produksi. Di antaranya dengan menggunakan mesin-mesin yang modern yang mampu memproduksi dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dan tenaga kerja yang sedikit, sehingga barang yang kita produksi itu bisa dijual dengan harga yang lebih murah di pasaran. Nomor 9, sebutkan motif kamu memiliki HP baru. Ya, motif atau hal yang mendorong kamu memiliki HP baru, yaitu diantaranya agar dapat mengikuti pelajaran. Ini bagi yang belum punya HP. Yang kedua, dapat menggunakan fitur-fitur baru yang belum ada di HP lama. Ini bagi yang sudah punya HP tapi ingin menggunakan fitur-fitur baru. Yang ketiga, agar dapat lebih cepat mengakses, yaitu kalau yang lama HP-nya RAM-nya kecil, ini membeli HP yang baru dengan tujuan RAM yang lebih besar dapat lebih cepat mengakses. Yang keempat, agar dapat mengikuti tren, gitu ya. Yang ke-10 atau terakhir, sebutkan tindakan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi untuk mendapatkan HP baru. Tindakan itu adalah action, sehingga apa yang kita lakukan untuk dapat memperoleh HP baru diantaranya adalah dengan kita berbaik dengan orang tua, rajin membantu orang tua agar kita dibelikan HP baru. Yang kedua, mencari uang sendiri, yaitu misalnya dengan berjualan online. Yang ketiga, dengan cara menabung. Demikian anak-anak pembahasan materi kita, soal yang lalu. Silahkan segera kalian mengerjakan tugas pertemuan 4. Dari Ibu sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.